Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah ya dan diberikan keberkahan dalam hidup. Kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang qanaah di tengah dunia yang serba ingin. Menarik nafas sejenak dan diam sebentar sebelum mengulir layar lagi. Kita hidup di zaman ketika dunia digital berkembang begitu cepat, teman-teman. Iklan hadir di setiap sudut layar kita, menyusup di antara hiburan, informasi, bahkan di sela ibadah kita. Tanpa kita sadari, standar bahagia kita pun akhirnya perlahan bergeser. Bahagia kita hari ini tidak lagi tentang apa itu cukup, tetapi tentang memiliki semua hal yang terlihat di hadapan layar. Tentang rumah yang lebih indah, lebih estetik, dengan semua barang yang lebih baru. Gambaran nikmat hidup yang tampak lebih berhasil, dengan tanda kutip, dari kita sendiri. Tanpa sadar, akhirnya kita mulai membandingkan kehidupan nyata dengan potongan kehidupan orang lain yang telah dipilih, disaring, dan dipoles sedemikian rupa agar terlihat indah, agar terlihat menarik. Padahal mungkin saja yang kita lihat hanyalah sebatas cuplikan, bukan keseluruhan kisah. Di titik ini yang sebenarnya sudah cukup menjadi terasa kurang, yang sederhana menjadi terasa tidak layak. Akibatnya, hati pun semakin lelah, bukan karena kekurangan nikmat, tetapi karena terlalu banyak keinginan dan angan-angan. Nah, teman-teman, di fase inilah qanaah menjadi penjaga hati kita, menjadi batasan agar tidak berbangga hati, berbangga nikmat-nikmat kita. Qanaah bukan berarti hidup tanpa nikmat dari Allah ya, teman-teman. Bukan juga menolak rezeki dan juga bukan mematikan mimpi-mimpi kita dan cita-cita kita. Qanaah adalah kesadaran bahwa nilai diri dan kebahagiaan seseorang tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tidak dinilai dari standar dunia sosial media kita. Qanaah mengajarkan kita untuk menggunakan nikmat secukupnya, mensyukurinya sepenuhnya, dan tidak membiarkan keinginan menguasai arah hidup kita. Saat kita mampu berhenti mengukur bahagia kita dari pandangan manusia atau dari penilaian manusia, dari iklan misalnya atau dari tren dan hiruk-pikuk lainnya. Makanan menjadi lebih terasa nikmatnya, rumah menjadi tempat pulang yang nyaman, bukan sebuah properti dengan ajang pameran semata. Waktu menjadi lebih amanah, bukan sekedar konten. Dan ibadah pun menjadi lebih khusyuk karena hati tidak lagi terlalu sibuk untuk mengejar dunia. Jangan tinggalkan akhirat, maka dunia akan mengikuti. Begitu setidaknya. Dan seorang muslim memang harus seperti itu dalam menjalani kehidupannya. Teman-teman, dunia boleh terus berlari, teknologi boleh terus maju, iklan juga boleh terus berisik karena memang begitu seianya. Namun, qanaah mengajarkan kita untuk tetap berjalan pelan dengan hati yang tenang dan rasa cukup yang menenangkan. Karena sejatinya, bahagia bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang hati yang ridho dan percaya bahwa apa yang telah Allah berikan hari ini, itu semua selalu cukup. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah bersabda, Allah tidak akan memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah, kecuali Allah akan menilai ia telah mensyukuri nikmatnya itu. Apabila ia mengucapkan Alhamdulillah yang kedua, maka Allah akan memberikannya pahala baru lagi. Apabila ia mengucapkan Alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Hakim Al-Baihaqi. Teman-teman, bersyukur adalah salah satu cara bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun ya, teman-teman. Lebih baik bersyukur daripada kufur. Rasulullah tidak pernah mengeluh, teman-teman. Jadi, tidak sepantasnya kita selalu mengeluh ini dan itu kepada Allah, menginginkan nikmat orang lain menjadi nikmat kita. Padahal, belum tentu nikmat orang lain jika kita miliki menjadi kebaikan untuk kita dan sebaiknya. Begitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam hidup. Barakallahu fikum, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.